Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rizki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua. Selamat mendengarkan. Terkejut aku melihat Mak tadi. Sangkaku baik benar nasib si Maryam itu, Mak. Tidak melihat tadi badannya sudah syarat dengan pakaian dan perhiasan. Penitinya subang, dokoh dan gelang daripada emas belaka. Permata berkilat-kilatan, ya tak ternilai harganya. Dan belum pula lagi barang-barang di dalam peti. 2 buah peti pakaiannya, Mak. Pakaiannya saja tiada bercampur dengan pakaian lakinya. Penuh sesak isinya. Lain daripada itu banyak pula perkakas rumah. Lampu gantung, jam, cawan pinggan. Sungguh beruntung benar dia berlaki orang kaya itu. Kalau aku beranak perempuan, ku terima jua orang kaya sebagai si dia itu. Iya, Bibah, kata Maguna dengan suara bertahan-tahan serta menarik napas panjang. Iya, beruntung benar dia mendapat suami baru seperti si Taib itu. Dan mukanya sudah bulat penuh, Mak. Parasnya berseri-seri. Dahulu tidak demikian benar, kata si Bibah pula. Siapa gerangan lakinya dahulu, Mak? Sultan. Lupa aku ya. Sultan Baheram, jawab Mak Guna berpikir-pikir. Benar, Mak. Kalau ia terus bercampur dengan lakinya yang dahulu itu, takkan seperti sekarang untungnya. Walau berkasih-kasihan sekalipun. Akan tetapi, katanya pula seraya memandang kepada Mak Guna. Anak Mak tentu berbahagia pula. Kabarnya Marah Adil sudah kaya. Amboi, Bibah, kata Mak Guna dengan cepat. Mudah saja engkau menyebut kaya, Bibah. Padahal suatu pun tak ada bekasnya, tak ada tandanya. Tak ada bekasnya, tandanya bagaimana, Mak? Kata si Bibah dengan minatnya. Sekalian orang mengatakan bahwa menantu Mama sudah berniaga kain. Sudah berpokok besar. Lihatlah kalau dia pulang kelak. Tentu Ramalah akan lebih daripada si Maryam itu. Apalagi bininya cuma Ramalah seorang, bukan? Pencariannya takkan melimpah kepada orang lain. Kalau benar seperti katamu itu, Bibah, kata Maguna dengan agak keras, tentu ada tandanya. Takkan semelarat ini anakku. Tak berjejak di rumah, ke sawah, ke ladang selalu hari. Dan takkan sesusah ini kira-kiraku. Benar kataku tadi, Bibah. Suatu pun tak ada bekasnya, tak ada tanda-tanda kekayaannya. Yang kau sebut itu kebalikannya. Coba kau timbang. Sudah berbulan-bulan ia merantau. Belum ada dia mengirimkan sebiji benda yang agak berharga kepada bininya. Jangan kata kepadaku, mentuanya yang buruk ini. Masa, Mak? Sudah pecah kabar di kampung bahwa menantu Mama berbahagia benar? Belum lama merantau, sudah dapat mengirimi istrinya nafkah setiap bulan. Dan seperti kataku tadi, kalau ia pulang kelak, tentu Ramalah akan lebih dari si Maryam. Dari perempuan mana jua pun, karena Ramalah tiada bersembayam. Pandai benar engkau membesar-besarkan hatiku yang sedih, Bibah. Tambahan pula, sungguh beruntung Mak Guna bermenantukan dia. Sebab dia tak bersaudara, tidak berkemenakan, yang akan memata-matai serta
menggagakkan pemberiannya kepada istrinya. Kukatakan tadi, si Maryam beruntung, tapi cuma pada lahirnya. Kalau dipikirkan dalam-dalam, hanya sekedar yang nampak di badannya itulah yang mungkin dipunyainya. Yang keras, jangan diharap, Mak. Masa, Bibah? Mak lihat kelakuan setengah orang kaya-kaya. Sultan Baginda pulang sengaja akan membuat rumah untuk kemenakannya. Padahal istrinya dan anak-anaknya masih tinggal bergelumbu-gelumbu dengan keluarga banyak di rumah gedang, rumah pusaka. Dan si Taib itu pun sama saja, Mak. Hanya pakaian yang dapat diberikannya kepada bini-bininya, tapi rumah dan sawah untuk sanak saudaranya. Dalam pada itu, jangan lupa adat kebiasaan keluarga terhadap kepada istri-istri saudaranya. Aku misalkan si Maryam itu akan melihat kelak kalau ia sangat dikasihi oleh si Taib. Jangan diharap ia akan lama bersuamikan dia. Pada suatu ketika tentu keluarga si Taib itu, ibunya atau kakaknya atau kemenakannya akan mencari akal supaya si Maryam ditalaki si Taib. Itu kalau mereka berkasih-kasihan, apalagi kalau seperti anjing dengan kucing, atau si perempuan tidak pandai beripar besan. Pendeknya, walaupun menantu mama miskin, yaitu miskin dengan sanak saudara dan harta benda, tetapi mama dan Ramalah kaya atau kaya mendapat dia. Istimewa Ramalah, karena marah adil amat cinta kepadanya, bukan? Di mulut saja, sahut Mak Guna kepada si Bibah. Di mana dia menggalasnya, Mak? Entah, kabarnya di Lampung. Jauh ya, Mak? Kembali kepada si Taib tadi, Bibah, kata Mak Guna seakan-akan dia tidak mengacuhkan buah pikir si Bibah itu. Memang pemurah benar dia kepada bini. Ketiga bininya syarat dengan pakaian, tiap-tiap pulang banyak pembawaannya. Sekonyong-konyong Mak Guna memutuskan perkataan dan memandang ke tangga. Si Bibah pun menoleh ke sana. Lalu kelihatan olehnya Ramalah naik memikul sebuah perian. Akan panjang umur engkau, malah baru sebentar ini aku bertanyakan engkau, dan engkau dari air, malah katanya sudah pukul berapa hari? Kata si Bibah kepada Ramalah yang baru datang itu. Sudah lohor, Kak. Telah lama kakak bertandang. Hai, sudah lohor, kata Bibah pula seraya berbangkit dari kedudukannya. Sudah petang kiranya, maaf Mak Guna. Ia berpaling kepada Ibu Ramalah. Aku hendak pulang. Barangkali anak-anak sudah nanti-nantian di rumah. Lekas amat kakak, kata Ramalah seraya menyandarkan perian di tepi dinding dan menyangkutkan kain sembahyangnya. Rupanya kakak seperti bertandang ke surau saja. Nantilah sebentar, Kak, kata Ramalah kepada Bibah. Tak usah malah, seperti aku ini jamu jauh, kata si Bibah pula dengan senyumnya, seraya berangkat turun ke halaman. Setelah Bibah menjauh dari rumah orang tua Ramalah bertanya kepada ibunya. Dari mana Kak Bibah tadi, Ibu? Kata Ramalah kepada ibunya ketika jamu itu tiada kelihatan lagi. Sengaja kemari saja, tak mungkin. Ya berganti kain rupanya. Benar, tak sengaja kemari saja, kata Mak Guna seraya memandang tenang-tenang kepada anaknya. Kami pergi melihat orang baru pulang tadi. Orang baru pulang, Ibu? Kata Ramalah dengan minatnya. Siapa, Ibu? Si Maryam dengan lakinya, jawab Mak Guna. Baik benar, untung mereka itu. Oh, kata Ramalah dengan perlahan-lahan. Sudah pulang dia, Ibu? Benar, Ramalah, bukan main banyak pembawaannya, ujarnya.
Lalu ia bercerita tentang apa-apa yang dilihatnya dan didengarnya, tentang nasib Maryam yang baik itu, serta dilihatnya Ramalah berdiam diri dan menundukkan kepala saja. Ia pun berkata pula kepadanya, "Engkau bagaimana malah tak ubah seperti menanti arah hanyut?" Perempuan muda itu mengangkatkan kepalanya, maka kelihatan mukanya pucat dan dadanya turun naik dengan kencang. Terbayang di balik bajunya yang tipis itu, ia pun berkata dengan tenang, "Tiada baik ibu berkata demikian sebagai menyesali untung. Sebab untungmu tak sama dengan untung orang malah. Tentu saja nasib orang tak dapat disamakan dengan nasib awak ibu. Seakan-akan lupa ibu akan adat di atas dunia ini. Ada juara kalah menang. Adat saudagar laba rugi. Adat melepas dagang jauh, buruk dan baik akan bersua. Tentang suamiku, Kak marah menantu ibu yang buruk itu. Seperti menanti ara hanyut, kata ibu. Sabar ibu, jangan kata terdorong-dorong. Siapa tahu barangkali cita-cita ibu kelak dapat dipenuhinya." "Kelak, kalau engkau tak ada lagi," kata Mak Guna kepada anaknya Ramalah itu. "Cara berkecil-kecil, bukankah Kak marah tak berketinggalan? Sudah senang hatimu dengan kirimannya yang sesen 2 sen itu." "Ibu, jangan selalu melihat ke atas. Usah menengadah ke langit, ibu, supaya mata jangan kemasukan debu atau kotoran." "Sudah pandai pula engkau berpetua, Ramalah," kata Maguna dengan keras dan berang. "Sejak dari dahulu ku katakan apa jua yang kau harapkan padanya. Kasihan aku melihat engkau berlaki, tetapi tidak seperti untung orang. Kalau cita-citaku dapat dipenuhinya, kalau tentu bila tidak sudah lama aku pikirkan, sementara badan masih muda, malah sementara kulit lagi tegang, lebih baik engkau memutar haluan." Agak-agak bertutur ibu, memutar haluan. Tidak terpikirkah oleh ibu dosa? Laknat Tuhan. Astaga, berani engkau membantah keinginanku dengan perkataan serupa itu malah. Anak durhaka. Jika telah sampai sedemikian perkataan Mak Guna, anaknya tak kuasa mendengar lagi. Dengan segera Ramalah atau yang dipanggilnya malah pergi dari hadapan ibunya. Ketika itu pun ia berangkat ke dapur dengan cepat, tergesa-gesa karena ngeri. Ia takut kalau keluar dari mulut orang tua itu perkataan yang tiada dikehendakinya. Yang lebih menyeramkan segenap bulunya, ia akan mendurhaka dengan kasar. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.